Perkenalkan, nama saya Bropolika Nababan dengan nomor induk mahasiswa 7202220005 dengan jurusan akuntansi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jumiadi Awi DRS MSI AKCA yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Tugas ini saya selesaikan demi memenuhi tugas video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan kedua dengan materi laporan arus kas metode langsung. Baiklah, saya akan memulai video pembelajaran ini. Mari kita lihat dan simak bersama. Baiklah, kita akan memasuki materi laporan arus kas metode langsung. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai laporan arus kas metode langsung, ada baiknya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement atau statement of cash flows adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang atau kas perusahaan. Laporan arus kas merupakan penerimaan kas dan pembayaran kas maupun pengeluaran kas. Laporan arus kas ini melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dimana melalui kegiatan utamanya entitas, yaitu operasi, investasi, dan pembelanjaan. Laporan tersebut melaporkan arus masuk kas bersih atau keluar kas bersih dari setiap kegiatan dan untuk semua kegiatan usaha. Tujuan utama laporan arus kas ini adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas entitas selama suatu periode. Tujuan keduanya adalah untuk melaporkan kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan suatu entitas selama periode berjalan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu langkah-langkah menyusun laporan arus kas. Yang pertama, menyiapkan data laporan laba rugi usaha, yang dimana langkah awal yang harus kita siapkan dalam membuat laporan arus kas pastinya adalah data. Data yang harus kita persiapkan adalah laporan laba rugi selama satu periode berjalan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan berapa banyak keuntungan atau laba yang tertulis. Yang kedua, menyiapkan laporan neraca periode berjalan. Langkah kedua ini adalah dengan menyiapkan data laporan neraca ketika periode berjalan dan selama 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan kedua laporan neraca. Pada langkah ini, kita harus membuat perbandingan nominal dari setiap akun yang sudah tertera pada kedua laporan neraca. Yang keempat, menyusun laporan arus kas. Setelah kita mendapatkan laporan laba rugi serta perbandingan laporan neraca, maka saatnya kita akan sudah bisa membuat dan menyusun laporan arus kas berdasarkan beberapa elemen di atas. Selanjutnya, kita akan memasuki definisi laporan arus kas metode langsung. Arus kas metode langsung adalah salah satu metode pelaporan arus kas atau cash flow, yang dimana laporan arus kas sendiri merupakan sebuah laporan keuangan yang berisikan penerimaan serta pengeluaran kas sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Dalam penyusunan laporan arus kas metode langsung, kegiatan operasi perusahaan digolongkan dalam beberapa kategori. Dengan cara ini, maka dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Jika dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam perusahaan, arus kas metode langsung juga dinilai lebih presisi. Untuk menyusun laporan arus kas metode langsung, dibutuhkan sumber data berupa buku, cash bank, dan buku kas kecil. Langkah-langkah penyusunan sendiri terdiri dari cross-checking antara buku kas dan bank, buku kas kecil, rekening koran, dan bonggol cek. Kemudian eliminasi transaksi silang, baru setelah itu pengeluaran dan pemasukan kas dikelompokkan dalam beberapa elemen laporan arus kas. Selanjutnya, di bawah ini merupakan daftar jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dalam format laporan arus kas metode langsung. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan. Yang kedua, pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Yang ketiga, pembayaran kepada karyawan atau gaji karyawan. Yang keempat, pembayaran bunga dan pajak. Yang kelima, pembayaran kas dari pembelian aset tetap. Yang keenam, penerimaan kas dari penerbitan saham.
Selanjutnya, komponen pada arus kas metode langsung. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan utama atau kegiatan operasional badan usaha tersebut. Seperti pada badan usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan, maka penerimaan kas operasionalnya berupa penerimaan jasa reparasi. Arus kas operasi atau operating activities meliputi kas yang dihasilkan dan dikeluarkan yang masuk dalam determinisasi penentuan laba bersih. Arus kas yang berasal dari yang aktivitas operasi itu meliputi arus kas yang timbul karena adanya pengiriman atau produksi barang untuk dijual dan penyediaan jasa, serta pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya terhadap kas yang mempengaruhi pendapat. Misalnya, pembayaran, pembelian, persediaan termasuk kegiatan operasional karena berkaitan dengan aktivitas operasional utama perusahaan dan berlaku pada periode berjalan. Sederhananya, arus kas dari aktivitas operasional dihitung dengan menyesuaikan nilai laba bersih dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada akun aset dan liabilitas lancar. Adapun arus kas yang masuk lainnya berasal dari kegiatan operasional, misalnya yang pertama, penerimaan tunai dari langganan yang merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan tunai dari langganan yang merupakan pendapatan bunga atas piutang yang ada. Yang ketiga, penerimaan retur atau pengembalian dana dari supplier. Selanjutnya, arus kas keluar misalnya itu pertama, kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Yang B, pembayaran utang dan bunga atas utang-utang perusahaan tersebut, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ke C, pembayaran pajak penghasilan pada pemerintah atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan pembayaran kewajiban serta denda lainnya. Yang keempat, pembayaran gaji, juga seluruh pembayaran tunai yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pendanaan seperti pengembalian dana kepada langganan dan sumbangan. Pembayaran tuntutan ini di pengadilan dan lainnya. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas ke masa depan. Contoh arus kas dari aktivitas investasi yaitu yang pertama, hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva terwujud serta aktiva produktif lainnya yang tidak termasuk persediaan. Yang B, hasil penjualan surat berharga, baik surat berharga yang merupakan investasi maupun milik sendiri seperti saham. Yang C, hasil penagihan pinjaman jangka panjang yang merupakan kegiatan investasi yang tidak termasuk bunga. Yang D, arus kas keluar dari aktivitas investasi. Misalnya dari atas. Yang D, arus kas keluar dari aktivitas investasi. Yang E, atas pembayaran, pembelian aktiva tetap dan aktiva tidak terwujud. Yang F, pemberian pinjaman pada entitas lainnya berupa aktiva tetap. Selanjutnya, ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan atau financing activities meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan tersebut, termasuk biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini, arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan pembiayaan perusahaan, sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Arus kas yang kegiatan pendanaannya, misalnya yang pertama, pengeluaran surat berharga berupa saham, selanjutnya menerbitkan surat hutang jangka panjang berupa obligasi dan wesel bayar jangka panjang, yang terakhir pengeluaran hipotek dan lainnya.
arus kas keluar dalam kegiatan pendanaan, misalnya pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan pada pemegang saham. Selanjutnya pembayaran atas pembelian atau pemilik kembali saham atau treasury stock dan obligasi. Dan terakhir, pembayaran hutang pokok dana yang dipinjam kecuali bunga karena termasuk kegiatan operasi. Selanjutnya kita memasuki contoh soal dari laporan arus kas langsung, yaitu jika diketahui data di perusahaan jasa PT Sun Profit untuk periode April 2017 sebagai berikut. Saldo kas awal sebesar 20 juta, pendapatan jasa yang diterima dari pelanggan 40 juta, pendapatan bunga yang diterima 400.000, pendapatan usaha yang masih belum diterima 1.500.000, beban operasi 20 juta, gaji karyawan 3 juta, pajak penghasilan 1 juta, beban bunga 500.000, pengembalian kas kepada pelanggan 600.000. Penjualan aset tetap sebesar 4 juta, penerimaan kas dari klaim asuransi 1.500.000, pembelian mesin untuk kegiatan operasional 1 juta, penerbitan deposito berjangka 5 juta, pembelian aset tetap tidak berwujud 4 juta, dicairkan pinjaman dari bank 5 juta, penjualan saham 5 juta, dividen 1 juta, dan pembayaran hutang bank 3 juta. Yang diminta yaitu buatlah laporan arus kas perusahaan jasa di atas dengan menggunakan metode langsung. Penyelesaiannya yaitu PT Sun Profit Tbk laporan arus kas periode 30 April 2017 yang terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, yaitu penerimaan kas yang dimana terdiri dari pelanggan sebesar 40 juta, pendapatan bunga yang diterima 400.000, piutang dagang 1.500.000. Maka total penerimaan kas sebesar 41.900.000. Selanjutnya pengeluaran kas yang terdiri dari pembayaran kas untuk beban sebesar 20 juta, pembayaran kas kepada karyawan 3 juta, pembayaran pajak penghasilan 1 juta, beban bunga dibayar 500.000, pengembalian kas kepada pelanggan 600.000. Maka total pengeluaran kas yaitu 25.100.000. Maka total penerimaan kas sebesar 41.900.000 dikurangi total pengeluaran kas sebesar 25.100.000, maka didapatlah arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi yaitu sebesar 16.800.000. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi yang terdiri dari penerimaan kas yaitu hasil dari penjualan aset tetap sebesar 4 juta, hasil dari klaim asuransi sebesar 1.500.000, maka total penerimaan kasnya yaitu sebesar 5.500.000. Selanjutnya pengeluaran kas yaitu pembelian aset tetap sebesar 1 juta, penempatan deposito berjangka 5 juta, pembelian aset tetap tidak berwujud 4 juta. Maka total pengeluaran kas adalah 10 juta. Maka total penerimaan kas sebesar 5.500.000 dikurangi total pengeluaran kas sebesar 10 juta, maka disimpulkanlah arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi yaitu 4.500.000. Selanjutnya, aliran kas dari kegiatan keuangan adalah penerimaan kas, yaitu hasil dari hutang bank sebesar 5 juta, penjualan saham 5 juta. Maka total penerimaan kas adalah 10 juta. Selanjutnya, pengeluaran kas, yaitu pembayaran dividen sebesar 1 juta, pembayaran hutang bank 3 juta. Maka total pengeluaran kas adalah 4 juta. Maka total penerimaan kas sebesar 10 juta dikurangi total pengeluaran kas 4 juta, maka didapatlah arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan keuangan tersebut adalah 6 juta. Saldo kas awal adalah 20 juta, saldo kas akhir adalah 42.300. Kenaikan kas ini adalah sebesar 22.300 yang didapat dari saldo kas akhir dikurang dari saldo kas awal. Artinya bahwa pada perusahaan PT Sun Profit ini mendapatkan laba atau keuntungan yang cukup besar, yaitu sebesar 22.300. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu laporan arus kas tidak hanya akan berguna untuk memudahkan pengecekan kas pada periode tersebut, tetapi juga dapat menjadi dasar prediksi dari ketidakpastian kesehatan keuangan bisnis di masa mendatang. Karenanya, laporan ini akan sangat bermanfaat bagi para kreditor, investor, pihak manajemen, ataupun pihak terkait lainnya. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan saya.
dalam mempresentasikan video pembelajaran. Saya berharap semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu menambah wawasan kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.